Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kelas. Anggota kelompok kami yaitu Yafira Oktavina Asmara dan saya sendiri Putri Aisyah Intan Agilia dan teman saya Fadilah Novrianti. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama adalah pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelas dapat diartikan sebagai ruang atau bangunan yang ada di sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh sekelompok siswa dan guru. Jadi dapat diartikan bahwa pengelolaan kelas atau classroom management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan tujuan khusus dari pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik dalam belajar, dan membantu peserta didik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang diharapkan. Jadi, tujuan pengelolaan kelas di sini adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal dalam kelas sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Dalam hal ini, guru dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pada dasarnya, pendekatan dalam pengelolaan kelas banyak mengalami masalah. Masalah tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Hal yang melatar belakangi terjadinya suatu masalah adalah ketika seorang peserta didik menginginkan agar tingkah lakunya dapat diterima oleh orang lain. Nah, pada saat tingkah lakunya tidak dapat diterima oleh orang lain, maka mereka akan cenderung bertindak kurang wajar. Adapun tindakan atau perbuatan asosial yang bersifat individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu tingkah laku yang mana ingin mendapatkan perhatian orang lain, misalnya melakukan hal-hal yang jarang dilakukan pada orang pada umumnya. Kemudian yang kedua, suatu tingkah laku yang mana ingin menunjukkan kekuatan yang ia miliki, misalnya membentak atau melawan. Kemudian yang ketiga, suatu tingkah laku yang mana ia bertujuan untuk menyakiti orang lain, misalnya menjudge atau mengolok-olok. Kemudian yang keempat, diam karena ketidakmampuan, yaitu karena suatu penolakan untuk mencoba hal baru dalam bentuk apapun karena ia yakin akan ada kegagalan yang ia peroleh. Kemudian masalah-masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kondisi dalam kelas kurang kohesif. Yang kedua, kelas memberikan reaksi negatif pada salah satu peserta didik. Yang ketiga, kelas lebih mendukung peserta didik untuk melakukan pelanggaran norma atau kedisiplinan. Yang keempat, kelas mudah teralih konsentrasinya pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kelima, semangat belajar dalam kelompok rendah. Yang keenam, kelas kurang mampu beradaptasi dengan kondisi kelas yang baru. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, seorang pendidik yang profesional harus mengetahui sumber masalah yang terjadi agar mampu memecahkan masalah tersebut. Kondisi yang kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik antara penduduknya, yang mana interaksi yang baik sangat bergantung pada pendekatan yang dilakukan oleh seorang pendidik sebagai bagian dari pengelolaan kelas yang efektif.
Setelah kita membahas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kelas, selanjutnya ada beberapa pendekatan yang dapat dipilih seorang tenaga pendidik dalam mengelola kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini yaitu di mana seorang tenaga pendidik dapat menciptakan dan mempertahankan situasi kedisiplinan yang ada dalam kelas. Kedisiplinan adalah suatu bentuk kekuatan yang menuntut peserta didik untuk menaati, yang mana dalam suatu kelas pasti ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati seluruh anggotanya. Yang kedua, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa suatu perencanaan dan pelaksanaannya dapat mencegah munculnya berbagai masalah tingkah laku peserta didik yang dapat memecahkan masalah apabila tidak dapat dicegah. Kemudian yang ketiga, pendekatan kerja kelompok. Pada dasarnya, pendekatan ini seorang pendidik itu berperan aktif dalam menciptakan kondisi-kondisi yang memunculkan kelompok yang produktif. Selain itu, pendidik juga harus bisa menjaga kondisi kelas tetap stabil. Yang keempat, pendekatan elektis atau pluralistik, yang mana pada pendekatan ini ketiga pendekatan yang sebelumnya digabungkan menjadi satu untuk mengelola kelas. Maka dari itu tercipta suatu pendekatan yang disebut pendekatan elektis atau disebut pluralistik. Pada pendekatan ini, seorang pendidik dapat memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Mungkin bisa digunakan salah satunya atau bisa digabungkan ketiganya. Pendekatan ini lebih menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif pendidik dalam memilih berbagai pendekatan. Pendekatan elektis ini disebut juga pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang mana berusaha untuk menggunakan berbagai macam pendekatan yang berpotensi guna menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang mana dapat berdampak pada proses belajar mengajar yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Pada dasarnya pengelolaan kelas juga bukan suatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, seperti faktor internal peserta didik dan juga eksternal peserta didik. Adapun faktor internal yaitu berkaitan dengan emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik. Faktor eksternalnya dapat berkaitan dengan masalah suasana pada lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik dalam kelas, dan juga lain sebagainya. Sebagai seorang tenaga pendidik, guna memperkecil masalah dalam kelas, yaitu salah satunya seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yang kemudian dapat diterapkannya. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang pertama yaitu hangat dan antus dan akrab. Hal ini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Seorang pendidik yang dapat menciptakan suasana ini dan juga menunjukkan antusias pada tugas dan aktivitasnya, maka akan mudah dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan penggunaan. Dalam penggunaan kata-kata, cara kerja, ataupun bahan pembelajaran yang menantang akan meningkatkan semangat belajar peserta didik sehingga dapat mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, bervariasi. Seorang tenaga pendidik yang bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran, kemudian gaya mengajar, pola interaksi antara pendidik dan juga peserta didik merupakan suatu kunci untuk dapat dicapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku tenaga pendidik untuk mengubah strategi belajarnya dapat memungkinkan timbulnya gangguan pada peserta didik. Di samping itu juga dapat menghindari suasana belajar mengajar yang tidak diinginkan, seperti keributan siswa, tidak adanya perhatian, dan tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Selain daripada yang telah disebutkan, seorang pendidik juga harus bisa menentukan penataan ruang kelas sedemikian rupa agar dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran dengan tenang.
Prosedur yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas pasti terdapat prosedur di dalamnya untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Pengertian penyusunan prosedur ini merupakan dasar yang diperlukan untuk menyusun rancangan lebih rinci pengelolaan kelas. Dengan kata lain, penyusunan rancangan prosedur kelas ini harus dilandasi oleh prosedur pengelolaan baik dalam bentuk dimensi preventif maupun kuratif. Dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Yang ketiga, pemahaman terhadap penyimpangan yang dihadapinya. Keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Yang kelima, pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Kelima faktor di atas merupakan hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. Yang pertama, teknik mendekati. Bila ada seorang siswa mulai bertingkah, satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Yang kedua, teknik memberikan isyarat. Apabila siswa berbuat kenakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa dia sedang diawasi. Isyarat tersebut dapat berupa petikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan. Teknik mengadakan humor. Jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efek saja dengan melihatnya secara humoristis. Guru akan dapat mempertahankan suasana baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang keempat, teknik tidak mengacuhkan. Untuk menerapkan cara ini, guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran diketahuinya. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan justru dapat membawa siswa untuk diperhatikan. Yang kelima, teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan harap tenang. Ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil siswa memperhatikannya, tetapi apabila himbauan sering digunakan, mereka cenderung akan tidak mengubrisnya. Karakteristik belajar anak. Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 11 tahun atau 12 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang, di antaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, serta perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. Berikut ini karakteristik menurut Munandar. Yang pertama, senang bermain. Maksudnya, dalam usia yang masih dini, anak cenderung untuk ingin bermain dan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain karena anak masih polos yang dia tahu hanya bermain. Maka dari itu, agar tidak mengalami masa kecil kurang bahagia, anak tidak boleh dibatasi dalam bermain. Yang kedua, sedang bergerak. Anak senang bergerak, maksudnya dalam masa pertumbuhan fisik dan mentalnya, anak menjadi hiperaktif, lonjak ke sana ke sini, bahkan seperti merasa tidak capek. Mereka tidak mau diam dan duduk saja. Menurut pengamatan para ahli, anak duduk tenang paling lama sekitar 30 menit. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Anak senang bekerja dalam kelompok, maksudnya sebagai seorang manusia, anak-anak juga mempunyai insting sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi dengan orang lain, terutama teman sebayanya. Terkadang mereka membentuk suatu kelompok tertentu untuk bermain. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Jadi, dalam pemahaman anak SD, semua materi atau pengetahuan yang diperoleh harus dibuktikan dan dilaksanakan sendiri agar mereka bisa paham dengan konsep awal yang diberikan. Yang kelima, anak cengeng. Pada umur anak SD, anak masih cengeng dan manja. Mereka selalu ingin diperhatikan dan dituruti semua keinginannya. Mereka masih belum mandiri dan harus selalu dibimbing. Yang keenam, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Para pendidikan dasar yaitu SD, anak-anak susah dalam memahami apa yang diberikan guru. Di sini, guru harus dapat
membuat atau menggunakan metode yang tepat, misalnya dengan cara metode eksperimen agar anak dapat memahami pelajaran yang diberikan dengan menemukan sendiri inti dari pelajaran yang diberikan, sedangkan dengan ceramah yang dimana guru cuma berbicara di depan membuat anak malah tidak memahami isi dari apa yang dibicarakan oleh gurunya. Yang ketujuh, Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.